Di sesi e-learning mengenai money management ini memang kita tujukan lebih banyak kepada pemula ya, kepada newbie-newbie yang baru masuk di dunia saham, di mana mereka memang acap kali cenderung abai terhadap money management atau mereka tidak tahu apa alokasi dana itu ya. Dan kita bisa summary ya berdasarkan pengalaman kita bahwa pemula di saham ini seringkali melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya. Kesalahan-kesalahan seperti apa? Satu, ini saya list dulu ya. Kesalahan pemula ya di saham. Seringkali mereka memiliki atau membeli saham itu terlalu banyak. Jadi jumlah saham terlalu banyak yang dikoleksi ya. Jadi kalau Anda beli saham beberapa saham itu kan masuknya di akun RDI Anda. Kita biasa bilang jumlah saham terlalu banyak itu dalam portofolio. Nah, portofolio itu kayak rumahnya saham gitu ya. Nah, portofolio. Misalnya nih, dana cuma ada 10 juta. Dana untuk saham cuma ada 10 juta. Tapi saham yang di hold itu 20 saham. Banyak banget ya. Gimana mantaunya ini? Pusing ya. Untuk pemula janganlah banyak-banyak ya. Nanti kesulitan untuk memantau. Memantau. Ini penting ya. Nah, idealnya berapa sih? Ini pertanyaan yang sering ya ketika kita memberikan training class gitu ya, langsung face to face. Biasanya berapa jumlah yang ideal ya? Pertanyaan yang sering muncul adalah berapa jumlah saham yang ideal di dalam portofolio kita ya. Juga banyak yang tanyakan juga modal yang ideal itu berapa gitu ya. Itu juga pertanyaan yang sering kali begitu ya muncul. Jawabannya tergantung pada kemampuan dana dan skill analisa. Kemampuan dana dan skill dari analisanya dia. Wah, kalau newbie mah nggak sempet pak belajar analisa fundamental, technical dan sebagainya. Makanya kita belajar, ya. Kita bisa kasih guidance ya, simpelnya begini. Tadi kan kita sudah sempat sharing ya, usia 20 tahun, cenderung agresif. Nah, ini kita masukkan di sini deh. Agresif, tipikal-tipikalnya mereka ya. Ini biasanya usia 18 tahun sampai 30 tahun. Dengan modal biasanya itu lebih kecil dari 100 juta. Ya. Dana biasanya lebih kecil dari 100 juta. Ya, masih baru kerja ya. Begitu. Jadi mereka punya tabungan, dana dia nganggurnya itu masih sedikit. Ini kita sarankan maksimum itu 5 saham saja. Ya, jangan lebih dari 5 saham. Kalau teman-teman punya dana cuma di bawah 100 juta. Untuk yang tipe moderat ya, masih ingat ya tadi kita sharing. Jadi kita ulang-ulang supaya teman-teman ini nancep begitu ya konsepnya. Ini di atas usia 30 tahun hingga 40 tahun. Ya. Ini biasanya dana lebih besar dari 100 juta. Tapi tidak sampai lebih dari 1 miliar. Jadi hingga 1 miliar. Ini kita sarankan maksimum 10 saham saja.
Lalu untuk yang konservatif ya, trader yang konservatif atau investor yang konservatif, biasanya usianya di atas 40 tahun. Ini biasanya dana untuk saham ya, itu lebih besar dari 1 miliar. Ya, ini maksimum kalau bisa. Ya, ini panduan basic aja ya, 15 saham. Seperti itu. Newbie ini juga atau pemula itu suka bingung apakah harus memegang saham blue chip saja atau ada saham gorengannya Pak. Nah komposisi sahamnya bagaimana nih? Kita kasih guidance juga ya supaya teman-teman tidak bingung. Untuk yang masih baru ya, komposisi saham saya kasih temanya gitu. Komposisi saham ya, 50% ya, ini isilah dengan saham-saham blue chip. Saham-saham dengan capital market yang besar, kinerja bagus. Ya, misalkan BCA, BRI, ya, BBNI, ICBP, nah seperti itu. 30% hingga 20% ya, ini bisa diisi oleh saham-saham yang kinerjanya bagus tapi market capitalnya tidak terlalu tinggi, atau kita bilang biasanya ini saham-saham good company atau second liner ya, second liner atau saham-saham good company. Ini biasanya saham-saham blue chip ini juga ada yang sebut wonderful company ya, saham-saham dengan kinerja yang amazing ya, jadi namanya wonderful company atau amazing company, biasanya ada yang menyebut begitu, jadi kita pakai saja tidak masalah. Atau bilang ini saya nggak sebut blue chip deh, kita sebut gold chip, ada yang bilang seperti itu karena dia sampai berapa ratus triliun market capitalnya begitu ya, jadi teman-teman nggak mau dibilang blue chip, jadi maunya dibilang gold chip gitu, itu juga ada. Jadi bebas ya untuk menggunakan istilah, tapi intinya bahwa saham-saham ini memang market capitalnya tinggi dan uh, kinerjanya bagus. Misalkan Bank BCA ya, BBCA itu 826 triliun market capitalnya di akhir tahun 2020 ya. Sedangkan BBRI itu market cap-nya 509 triliun, Telkom itu 328 triliun, BMRI itu 292 triliun, Unilever itu 280 triliun, lalu Astra itu 244 triliun, Sampurna ya HMSP itu 175 triliun, TPIA itu 162 triliun, Bank BNI itu 114 triliun, lalu ICBP ya itu di 112 triliun. Itu biasanya orang bilang sebagai saham-saham gold chip atau blue chip ya, atau kita bilang wonderful company seperti itu. Lalu sisanya ini ada 10%-an ya. Ini kita sebutnya saham gorengan gitu ya. Kalau memang mau masuk ya udah kasih 10% lah gitu. Nggak besar-besar ya. Saham gorengan ini kalau di Inggris istilahnya penny stock ya. Kalau penny stock itu ya saham gorengan ya. Penny stock ini juga bisa juga IPO, saham-saham yang IPO boleh masuk 10% saja. Kenapa Pak? Karena saham-saham yang baru masuk di Bursa Efek Indonesia ya dengan initial public offering, kalau bilang ada saham IPO, apa saham IPO? Nah, saham IPO ini adalah perusahaan-perusahaan yang baru masuk di Bursa Efek Indonesia, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi prosesnya namanya IPO, initial public offering. Biasanya harga-harga saham ini cenderung fluktuatif karena masih mencari harga keseimbangan yang pas. Jadi resikonya juga tinggi. Sehingga kita masukkan dia di 10% ini kalau Anda ingin masuk. Wah Pak, saya nggak mau deh ngambil resiko di saham gorengan atau di saham-saham IPO. Saya mau
di saham blue chip sama saham second liner aja atau yang lagi growing company gitu ya. Boleh. Misalkan Anda 50% saham blue chip, 50%-nya saham yang good company. Boleh. Atau Anda 60% saham blue chip, 40%-nya saham-saham second liner. Silahkan. Jadi ini bebas. Cuman ini kita kasih gambaran seperti ini. Karena biasanya ada juga orang yang memang spesialis di IPO ya. Begitu IPO, dia untungnya banyak. Jadi dia nunggu malah nunggu IPO gitu ya. Kalau ada saham IPO, saham yang baru masuk di bursa, dia malah cuannya makin besar. Silahkan. Atau ada teman-teman yang, wah saya cuannya lebih banyak di saham gorengan nih Pak. Nah makanya kita kasih 10% di situ.